Ya, oke. Uh, Teman-teman wartawan, terima kasih ya hari ini bahwa terkait dengan yang namanya laporan saudara M ya. Jadi saudara M yang di Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya, memang sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, cuman perlu saya tegaskan bahwa terkait dengan laporan tersebut itu kan ancaman hukumannya maksimal ya, cuman 1 tahun. Oke. Kemudian kalau dikenakan pidana denda itu maksimal 10 juta. Ya, jadi artinya apa? Nah, ini perlu saya tegaskan bahwa terhadap laporan polisi tersebut kita tidak khawatir sama sekali. Ya, karena kenapa? Yang pertama, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penahanan. Tidak boleh melakukan penahanan, melakukan upaya paksa juga tidak boleh. Karena kenapa? Ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah terhadap laporan polisi yang kami sandingkan di Mabes Polri, di Direktorat Cyber juga sudah naik penyidikan. Nah, laporan tersebut sebenarnya yang kami layangkan di Bareskrim Cyber, Direktorat Cyber itu kan sebenarnya terkait dengan perolehan alat bukti yang saat ini dijadikan alat bukti oleh saudara M di Polda Metro Jaya. Jadi menurut saya di sini ada pelanggaran, ya, diduga jelas ada pelanggaran. Karena kenapa? Laporan yang kami laporkan di Mabes Polri itu kan sebenarnya pembuktiannya sangat sederhana. Ketika ada orang mengambil, ya saya anggap mencuri ya mengambil tanpa izin, dicuri, kemudian dipergunakan. Oke, apalagi dipergunakan di kepolisian. Dan saya agak bingung kenapa polisi menaikkan pula tahap penyidikan terhadap isi daripada video itu. Nah, sementara yang kami punya laporan sudah duluan naik penyidikan. Jadi saya berharap agar Polda Metro Jaya menghold dulu. Karena kenapa? Laporan kami juga pastinya nantinya saya berharap ya minggu depan paling tidak sudah digelarkan untuk dicari sebenarnya siapa tersangkanya. Karena laporan kami duluan naik penyidikan. Jelas-jelas laporan kami terhadap illegal access itu duluan sudah naik penyidikan. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa saya akan berkunjung ke Mabes Polri, saya akan dorong terus. Ya kan, kenapa laporan ini yang pembuktian yang sangat sederhana, ada orang mencuri, mengambil, kemudian saya anggap ya ada transaksional, mungkin dijual, dijual, sampailah ke tangan saudara M yang kemudian saudara M menggunakan. Jadi rangkaian peristiwa ini sudah sangat mudah. Ini saya bukan polisi pun saya bisa merangkai sudah. Ya kan, terhadap peristiwa ini sudah sangat mudah pembuktiannya. Jadi saya minta kepolisian ya, khususnya Mabes Polri untuk segera melakukan gelar perkara khusus, menetapkan tersangka siapa pelakunya gitu loh. Jadi masa kalian anggap ada peristiwa pidana, kalian naikkan penyidikan, kalian tidak tetapkan tersangka, kan ngawur ini udah. Ya, jadi saya minta kepada Mabes Polri untuk segera lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau tersangkanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Polda Metro Jaya jangan gegabah. Ya, laporan saya minggu depan akan saya dorong. Oke, saya minta kalian jangan gegabah. Karena kenapa? Laporan saya terhadap pencurian video itu sudah naik penyidikan. Jadi nantinya saya duga juga kalau ada polisi-polisi yang kemungkinan mendesak agar laporan saudara M segera menetapkan tersangka, ini akan saya tindak. Karena kenapa? Toh ada yang mencuri, ada yang mengambil, mengalihkan kepada pihak lain, kemudian ada salah satu pihak bernama saudara M menggunakan barang itu. Ya, artinya barang curian itu digunakan. Nah, jadi saya jelas terhadap polisi-polisi nantinya atau oknum ya saya sebut di sini, apabila terus-menerus menggoreng peristiwa ini kemudian menetapkan tersangka terhadap yang dilaporkan oleh saudara M, saya tidak akan segan-segan untuk melaporkan kepada Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Ini dugaan pelanggaran berat. Ya, dugaan pelanggaran etika berat bagi kepolisian. Karena kenapa? Barang yang dicuri dipergunakan. Nah, itu jelas pelanggaran berat. Jadi saya minta untuk di hold dulu. Jangan gegabah. Polda Metro Jaya, hold dulu laporan saudara M. Karena kenapa? Laporan kami udah duluan naik penyidikan. Itu intinya. Gimana? Nah, kalau yang disampaikan Insanul ke saya ya, dia sudah beberapa kali berusaha komunikasi. Ya itulah saya bilang M ini sampulnya aja bagus, ya kan? Tapi bahasa yang dia sampaikan, dia lontarkan juga ini menurut saya bahasa-bahasa yang kontradiktif. Ya, Insan ngomong ke saya bahwa anak itu dia mau lihat aja susah. Terus sekarang dia kalau mau komunikasi sama siapa namanya itu? Si saudara M,
sangat sulit, harus melalui pengacara dari saudara M. Ini kan udah nggak benar ini. Padahal kita tahu statusnya sah suami istri, ya kan? Suami istri masih terikat perkawinan, belum ada putusan yang kemudian mengakhiri hubungan suami istri mereka, ya kan? Jadi menurut saya, saudara M, ini saya pesan sama kamu ya, terhadap suami kamu lebih baik kamu lakukan komunikasi yang persuasif, ya. Toh suami kamu masih sah suami kamu, artinya lebih baik nurut sama suami. Oke, dengan kata lain kamu lakukan komunikasi persuasif. Silakan, itu kan urusan pribadi kalian. Saya juga tidak mau mencampuri urusan pribadi kalian. Kalian lakukan yang namanya komunikasi internal, ya, komunikasi yang dari hati ke hati. Oke, untuk memecahkan persoalan ini. Kalau memang kamu anggap insan ada salah sama kamu, ya kamu tanya dia, kamu panggil dia, kamu tanya, kalian komunikasi hati ke hati. Jangan sampai begitu banyak, seluruh Indonesia ini harus melibatkan diri jadi untuk urusan kalian berdua gitu, ya. Ya, saya pokoknya intinya saya mewakili klien saya, Inara Rusli. Saya minta ya kalian akhiri polemik ini. Kalian suami istri masih sah, ya kan? Kalian silakan komunikasi lanjutan, silakan kalian hati-hati lah intinya ya. Jadi supaya tidak seluruh Indonesia ini ikut campur urusan kalian gitu. Ya, ingat, jangan kamu diperalat oleh orang. Jangan kamu kemudian diarah-arahkan atau disuruh-suruh oleh orang untuk melakukan hal yang nggak benar, atau apalagi melakukan tindakan yang kemudian melawan suami sah kamu sendiri, yaitu insan. Nggak mungkin lah itulah. Saya rasa nggak mungkin berani dia. Dugaan saya dia menggoreng perkara ini hingga untuk menaikkan popularitas dia. Kalau dia menceraikan, selesailah. Mana ada lagi perkara. Artinya apa? Artinya ya udah masing-masing jalan kan? Ya kan? Nah, sementara kan dia, dugaan saya, jelas-jelas menggunakan perkara ini untuk mendompleng nama dia. Ya, untuk artinya menaikkan rating. Hingga dia memperoleh beberapa mungkin kontrak endorse ya, artinya ya. Ya, saat ini dia mulai terkenal kan. Begitu ada insan, ada terkait Inara, baru terkenal gitu loh. Jadi ya udahlah, maksudnya ya masih ada waktu, ini bulan puasa, lebih baik bermaaf-maafan, lebih baik kamu nurut sama suami kamu, lebih baik kamu meminta saran daripada suami kamu ini jalannya seperti apa, atau kalian mau akhiri pun baik-baik akhiri, saya rasa lebih baik gitu loh. Jangan juga digantung-gantung ya kan, maju kanan, maju kiri gitu loh ya, berusaha kemudian ya kalaupun kamu memang terikat kontrak ya terkait dengan perkara ini dengan orang lain yang kemudian bertujuan untuk menaikkan popularitas kamu, ya kamu juga kan sudah populer sekarang. Saya rasa nggak perlulah digunakan lagi kan perkara ini. Artinya gunakan akal pikiran kamu yang sehat, temui suami kamu yang sah itu, diskusi, kalian hati-hati akan lebih baik. Bang, tapi tanggapan Inara sendiri seperti apa terkait update kasus dari pelaporan M dan update kasus dari pelaporan dirinya sendiri yang tadi abang anggap mandek nih bang? Kalau menurut saya ya, terkait dengan laporan kami yang di Bareskrim, pokoknya minggu depan saya follow up. Ya kan, ini juga kan suasana puasa, saya juga nggak bisa terlalu frontal untuk mendesak kepolisian. Jadi cuma intinya mulai minggu depan saya pasti melakukan pengejaran yang mungkin lebih persuasif ya. Ya, saya akan segera meminta kepada pihak kepolisian, yaitu Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri, untuk segera menetapkan tersangka. Karena kenapa? Kemarin mungkin teman-teman wartawan juga sudah lihat ada beberapa saksi yang sudah datang ya di laporan Inara Rusli. Jadi saya harap mungkin menurut saya keterangan saksi sudah lengkap ya, sudah lengkap, alat bukti yang kami sajikan juga sudah cukup lengkap dan sudah saling berhubungan, komprehensif ya artinya ya. Jadi saya cuma minta nanti kepada pihak penyidik untuk segera mengajukan gelar dulu. Kalau sebelum gelar boleh dilakukan asistensi dulu kepada Direktorat Cyber ya, Dir Cyber. Nah, kemudian setelah ada assessment, asistensi, ya udah silakan lakukan gelar perkara untuk menetapkan orangnya atau namanya tersangka. Segera. Karena kenapa? Saya pasti akan kejar intinya. Karena kenapa? Memang udah jelas ada yang mencuri barang itu. Video itu dicuri. Ya, dicuri, kemudian ada dugaan transaksional, diperjualbelikan. Jelas itu. Jadi saya minta ya, jangan ada intervensi. Jangan ada intervensi apapun dari pihak lawan, ya dari pihak mungkin nantinya menjadi terlapor. Jadi saya minta agar penyidik Direktorat Cyber untuk on the track,
untuk selalu on the track, tidak boleh kemana-mana, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri, on the track. On the track itu artinya penegakan hukum harus segera ditegakkan, dijalankan, kemungkinan segera juga laksanakan yang namanya gelar perkara penetapan tersangka. Terhadap laporan yang dilayangkan oleh M di Polda Metro Jaya, saya minta Dir PPA, Wadir PPA di hold dulu. Di hold dulu. Ini rawan. Kenapa saya bilang rawan? Barang bukti yang kalian gunakan itu naik ke tahap penyidikan di Mabes Polri. Dan ingat, kedudukan Mabes Polri lebih tinggi dari Polda Metro Jaya. Sehingga jangan kalian pergunakan kewenangan kalian memaksakan perkara yang harusnya di hold dulu. Jelas apabila ada dugaan pelanggaran tersebut, saya tidak akan segan-segan untuk mengadukan kepada Propam Mabes Polri. Dan kalau terkait permintaan maaf dari Inara di Instagram itu gimana? Kalau terkait dengan permintaan maaf saya belum bisa berkomentar karena kan belum ada komunikasi ya kan. Tapi apapun itu ya kan, artinya seseorang ya namanya di bulan puasa kan beberapa kali saya udah bilang kan, bermaaf-maafan lebih bagus gitu loh. Nah, ketika dia mengajukan mungkin sedikit permohonan maaf ya saya harus apresiasi. Berarti klien saya jiwa besar, ya kan? Dia tahu posisi dia sebagai mungkin sebagai sosok individu yang kemudian harus meminta maaf. Ya artinya dia sudah melakukan. Jadi saya minta juga kepada para pihak untuk tidak lagi mendiskreditkan klien saya yaitu Inara Rusli. Karena kenapa? Apa yang dia lakukan dia sudah lakukan dengan baik. Justru sebelum dia meminta maaf dia juga sudah beberapa kali datang ke Polda untuk restoratif. Tapi saudara M ini gayanya ini kadang-kadang buat saya emosi. Sabar bang. Ya kan? Ntar lagi kita buka puasa. Iya, ini makanya saya Sabar bang. Udah saya jangan marah-marah dulu lah ya. Ini batal dulu nih biar batal dulu ya. Habis itu kita marah-marah lagi bang ya. Iya makanya saya bukan artinya gini loh. Ini sebenarnya kan gini. Sebenarnya ini sederhana perkaranya. Ketika saudara M melihat mungkin di dalam video ada orang yang dia kenal, dia kan boleh panggil orang tersebut, ya kan? Kalau memang benar itu suaminya ya, karena saya juga belum lihat, ya. Kalau benar itu suaminya, dia kan bisa panggil, Mas apa Insan, ini benar nggak kamu? Kan gitu. Dia tanya dulu dong, hati-hati, ya kan? Kok ini tanpa ada ada teguran, langsung dilaporkan ke polisi? Ini yang saya agak rancu gitu loh. Nah, jadi dia tidak memperlihatkan sifat keibuannya, tidak memperlihatkan sifat seorang istri yang menurut saya secara Islam itu kan harus menurut sama suaminya. Nah, dia tidak memperlihatkan karakter itu sehingga kuatlah dugaan saya apa ya, dia tidak layak sebenarnya menjadi istrinya si Insan gitu loh. Nah, sementara mohon maaf klien saya saudara Inara ya, dia sudah mengetahui mungkin si Insan ada pasangannya ya, tapi dia juga tidak mendesak ya kan, dia juga memperkenankan Insan untuk memilih ya kan, dia juga tidak pernah mendesak hal-hal yang mungkin di luar batas dia. Nah, kemudian dia juga tidak pernah meminta Mas kamu harus ceraikan dia, harus milih saya, nggak ada. Malah dia siap untuk jadi yang kedua. Jadi saya rasa ya sifat keibuan itu lebih ada pada Inara Rusli. Nah, jadi saya rasa saudara M ini harus belajar lah ya, belajar ya kan. Nah, jadi dia harus belajar gitu. Nah, saya mengadopsi bahasa-bahasa yang dia sampaikan ya beberapa hari ini. Saya agak emosi saya kadang-kadang lihatnya yang di Instagram terkait dengan naik penyidikan ya. Dia kemudian senang gitu. Saya jadi bingung gitu loh. Kok suami sendiri mau dipenjarakan? Saya bingung benar nih. Suami sendiri loh. Ya kan, suami sah yang saya di Instagram saya banyak yang nyerang saya. Ya kan, karena saya bilang siapa? Saudara M kamu bukan siapa-siapa. Bahasa bukan siapa-siapa itu kemudian banyak netizen itu menyerang saya dengan menyampaikan bahwa dia adalah istri sah. Memang saya tahu lah istri sah. Saya juga tahu itu suami sah. Kalau itu kenapa tidak dilakukan komunikasi internal gitu loh, ya kan? Mereka berdua lah, nggak usah orang lain ikut campur lah. Mereka berdua lah komunikasi internal gitu, itu tidak dilaksanakan. Nah, itu yang menurut saya jadi berbahaya gitu. Jadi apapun itu sudahlah, ya kan? Jadi saya berharap
Nggak apa-apa, rekan-rekan wartawan saya minta kita kawal ya. Ada 2 perkara. Perkara yang pertama di Polda Metro Jaya silakan kawal, saya juga akan kawal karena klien saya selaku terlapor. Yang kedua saya minta juga teman-teman wartawan untuk mengawal laporan kami yang di Bareskrim, Direktorat Cyber ya, supaya segera dilakukan penetapan tersangka. Oke bang. Nah, itu saja. Ada lagi teman-teman? Berarti fixnya kira-kira di Senin atau Selasa bang? Ya, Senin atau Selasa udah saya gedor, udah saya siapin suratnya. Oh iya, maksudnya kita pengen ke sana juga kawal. Oh, Ah. enggak, nanti saya anak buah yang ke sana. Oh, anak Nah, buah. saya udah nyiapin suratnya, nanti langsung dilemparlah ke Irwasum, kemudian ke Kabareskrim, Oke. Wakabareskrim, ya kan, Kabitkum, semua saya Kirain kirim apa? udah saya siapin gitu, tinggal saya tebar aja. Mungkin Senin atau Selasa. Biasanya kalau mereka udah terima surat saya akan dikencengin biasanya. Oke, siap. Nanti kita update lagi aja.